Hai semua, di video kali ini saya akan membahas satu tokoh yang terkenal kejam dari zaman dinasti Joseon Korea. Yeonsan-gun atau Raja Yeonsan bertahta dari tahun 1494 hingga 1506 dan merupakan raja ke-10 dari dinasti Joseon Korea. Raja Yeonsan terkenal sebagai seorang diktator yang paling buruk dari dinasti Joseon. Ia pernah memerintahkan 2 kali pembersihan massal atas bangsawan Seonbi. Ia juga pernah menawan 1.000 wanita dari berbagai provinsi di Korea untuk dijadikan penghibur di istana, serta menjadikan balai belajar Songyungwan sebagai tempat bordil pribadi. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis ya. Sebelumnya, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah kontroversial lainnya. Yeonsan-gun atau Raja Yeonsan lahir dengan nama Iyun pada tanggal 23 November tahun 1476. Ia merupakan putra tertua Raja Songjong dan istri keduanya, Nyonya Yun. Raja Yeonsan tidak terlalu akrab dengan ayahnya, Raja Songjong. Tapi ini bukan karena ayahnya tidak menyayangi Yeonsan, melainkan karena tekanan pejabat istana dan juga tekanan karena rasa bersalah. Raja Songjong selalu merasa sangat bersalah sebab beliau menghukum mati Ratu Jihun, yaitu ibu kandung Yeonsan. Ratu Yun yang kemudian dikenal sebagai Ratu Jihyun melayani ayah Pangeran Yeonsan, Raja Songjong, sebagai seorang selir sampai kematian Ratu Gyeonggi, istri pertama Raja Songjong. Dengan tidak adanya keturunan sebagai ahli waris tahta, Raja didesak oleh para kanselir untuk mencari istri kedua untuk mengamankan warisan kerajaan. Nyonya Yun dipilih karena kecantikannya dan secara resmi dinikahi pada tahun 1476. Beberapa bulan kemudian, ia melahirkan putra pertamanya, Yiyung, yang kemudian menjadi Pangeran Yeonsan. Ratu yang baru terbukti memiliki temperamen dan kecemburuan yang besar terhadap selir Songjong yang tinggal di dalam istana. Bahkan mengatur untuk meracuni salah satunya pada tahun 1477. Pada tahun 1479, ia pernah menyerang raja secara fisik di suatu malam, meninggalkan bekas luka cakaran. Meskipun ada upaya untuk menyembunyikan luka itu, Ibunda Songjong, Ibu Suri Insu, memergoki kebenaran tersebut dan memerintahkan supaya Ratu Yun dipecat dan diasingkan. Setelah beberapa upaya untuk mengembalikan Ratu Yun yang diasingkan kembali ke posisinya di istana, pejabat pemerintah atas saran dari Han Myung-hu dan Ibu Suri Insu mengeluarkan petisi agar ia dieksekusi dengan racun. Fakta kematian Ibu Yeonsan ini disembunyikan sangat rapat oleh Raja Songjong, sebab Raja tidak mau mengganti Yeonsan sebagai putra mahkota. Keputusan Raja Songjong ini membuat para pejabat terpaksa tidak mengungkit-ungkit kematian Ibu Yeonsan dan pelengseran ibunya sebagai ratu. Sebab jika Yeonsan tahu dan lalu menjadi raja, maka mereka semua yang berkomplot melengserkan ibunya pasti akan dihukum mati. Oleh karena itu, Yeonsan baru tahu tentang fakta kematian ibunya belakangan saat dia sudah menjadi raja. Era Yeonsan-gun adalah era tergelap dinasti Joseon, setara dengan era kegelapan pada awal abad pertengahan di Eropa. Dalam sejarah dinasti Joseon, Raja Yeonsan dikenal sebagai tiran terburuk. Namun pada awal pemerintahannya, ia adalah raja yang bijaksana dan administrator yang cakap. Ia menguatkan pertahanan nasional dan menolong rakyat miskin. Tapi, perubahan drastis Yeonsan-gun dimulai ketika ia akhirnya mengetahui apa yang terjadi dengan ibu kandungnya dan berusaha untuk mengembalikan gelar anumerta ibunya. Yeonsan-gun menikahi Ratu Myunsong
dari klan Xin yang memberinya 2 putra, yaitu putra mahkota Huang dan pangeran besar Chang Hyong serta putri Donsu. Yeonsan Gun juga memiliki beberapa selir yang juga memberikan beberapa putra serta putri baginya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa mengerikan atas perintah Raja Yeonsan yang terjadi pada masa pemerintahannya, seperti misalnya penawanan 1.000 wanita dari berbagai provinsi untuk dijadikan penghibur istana. Raja Yeonsan juga menutup Universitas Kerajaan Songyongwan dan diubah menjadi tempat hiburan pribadi. Raja Yeonsan juga memerintahkan penghancuran banyak wilayah pemukiman di ibu kota dan mengusir banyak penduduk untuk membangun tempat berburu. Raja Yeonsan juga menghabisi Jo Saseo, salah seorang tutor kerajaan, dengan tangannya sendiri beberapa saat setelah ia naik tahta. Raja Yeonsan juga melakukan pembersihan sastrawan pertama pada tahun 1498. Ketika para pejabat pemerintah milik faksi politik yang bernama Sarim menentang upaya-upayanya untuk mengembalikan gelar dan posisi ibunya secara arnumerta karena melayani wasiat Songjong, ia merasa tidak senang dan mencari cara untuk menyingkirkan mereka. Kim Il-sung dan pendukung lain Kim Jong-jik serta kalangan para pejabat Sarim dituduh telah berkhianat karena Kim Il-sung memasukkan sebuah paragraf di dalam catatan kerajaan yang mengkritik perebutan Raja Sejo atas tahta pada tahun 1455. Kim Il-sung dan para pengikut Kim Jong-jik lainnya dituduh telah berkhianat oleh faksi saingannya, yang memberi Yeonsan Gun cukup alasan untuk memerintahkan pengeksekusian dari banyak pejabat Sarim dan pemotongan sisa tubuh Kim Jong-jik. Pada tanggal 20 Maret 1504, setelah Im Sa-hong menceritakan pada Yeonsan detail tentang kematian ibunya dan menunjukkan sebuah baju bernoda darah yang merupakan noda darah yang dimuntahkan ibunya setelah minum racun, 2 selir ayahnya dipukul hingga tidak bernyawa karena keterlibatan mereka atas kematian ibunya. Pada tanggal 20 Maret 1504 itu pula, Ratu Besar Insu, ibu dari Raja Songjong, dihabisi dengan cara didorong oleh Yeonsan Gun di dalam sebuah pertengkaran karena keterlibatannya dalam kematian ibunya. Tidak hanya itu, makam Han Myong-hui, yaitu penasehat Raja Sejo, dibongkar dan kepalanya dipotong karena terlibat juga dalam rencana eksekusi ibunya. Raja Yeonsan juga melakukan pembasmian massal sastrawan yang kedua pada tahun 1504, ketika ia mengeksekusi banyak pejabat pemerintah yang mendukung eksekusi ibunya. Ia juga memerintahkan penghancuran kantor sensor yang berfungsi mengkritik tindakan atau kebijakan raja yang tidak pantas, serta Hong Mong-hwan, yaitu perpustakaan dan pusat penelitian yang menganjurkan raja dengan ajaran-ajaran Konfusianisme. Ketika para menteri memprotes tindakan-tindakannya, ia memerintahkan menteri-menterinya untuk mengenakan tanda yang bertuliskan, mulut adalah pintu yang mendatangkan bencana, lidah adalah pedang yang memotong kepala. Tubuh akan berada di dalam suasana damai selama mulut tertutup dan lidah berada jauh di dalamnya. Yeonsan Gun menunjukkan bahwa dia tidak ingin dikritik oleh siapapun. Kepala Kasim Kim Chosun yang melayani 5 orang raja termasuk Raja Yeonsan sendiri dieksekusi dengan cara ditembaki panah dan dipotong-potong tubuhnya. Juga keluarganya diturunkan derajatnya ke tingkat ke-7 karena memohon kepada Yeonsan Gun untuk mengubah caranya untuk menghadapi protes para menterinya tersebut. Raja juga mengasingkan menteri ritual hanya karena menumpahkan minuman yang dituangkannya untuk raja. Pada masa pemerintahannya juga ditetapkan pelarangan penggunaan tulisan Hangul karena rakyat mengkritiknya dengan menggunakan tulisan itu. Pada tanggal 2 September 1506, sekelompok pejabat melancarkan kudeta dan menggulingkan raja
lalu menggantikannya dengan saudara tirinya, Pangeran Besar Jinsong. Raja diturunkan derajatnya menjadi pangeran dan kemudian dibuang ke pengasingan, dan wafat dalam pengasingannya di tahun yang sama. Raja Yeonsan meninggal tanggal 20 November 1506 pada usianya yang ke-30 tahun. Sedangkan selir Jangnoksu yang mendukung pemerintahan Yeonsan-gun yang salah dihukum dengan cara dipotong kepalanya. Putra-putra Yeonsan-gun yang masih kecil juga dibasmi habis. Karena Raja Yeonsan digulingkan, maka ia tidak memiliki nama kuil. Joseon memerlukan waktu hampir 2 abad untuk pulih dari trauma di era Yeonsan-gun. Dia menyebabkan kekacauan politik yang luar biasa, sehingga berpengaruh pada ekonomi serta pelemahan militer, yang membuat Korea diinvasi oleh Manchu dan Jepang. Demikian kisah dari Yeonsan-gun, seorang tiran terbesar pada zaman dinasti Joseon. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya.